Pemirsa, bencana alam yang terjadi di Jawa Barat meliputi kawasan Sukabumi dan Cianjur masih terus ditangani. Sejumlah anggota Basarnas, tim BPBD Jawa Barat, serta sejumlah relawan dari berbagai organisasi terjun untuk menangani bencana ini. Dilaporkan sebanyak 1.487 kakak atau 3.497 jiwa terdampak di Sukabumi. Dan lebih dari 1.375 diantaranya jiwa terdampak bencana di kawasan Cianjur. Dampak parah bencana yang melanda Sukabumi dan Cianjur. Bencana ini mencakup banjir, longsor, dan pergerakan tanah yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan akses komunikasi dan listrik di banyak wilayah. Di Sukabumi, korban meninggal dunia tercatat 5 orang yang tersebar di Kecamatan Simpenan dan Ciemas. Selain itu, 4 orang dilaporkan hilang di Simpenan, Geger Bitung, Tegal Bulet, dan Pabuaran. Sebanyak 1.487 kakak atau 3.497 jiwa terdampak. 389 kakak atau 1.400 jiwa mengungsi. Rumah rusak sebanyak 589 unit. Kondisi diperburuk dengan akses jalan dan jembatan yang putus, sehingga alat berat sulit masuk ke lokasi bencana. Di Cianjur, bencana melanda 15 kecamatan, termasuk Kapu Pandak, Takokak, Agrabinta, dan Campaka. Data sementara mencatat 185 rumah rusak, 381 rumah terendam, dan 75 rumah terancam. Sebanyak 2 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Lebih dari 1.375 jiwa terdampak dengan 31 jalan di wilayah tersebut mengalami kerusakan. Selain dampak yang merusak, akses komunikasi dan listrik di lokasi bencana Sukabumi dan Cianjur ada yang masih terputus. Pemirsa, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabasarnas, Bapak Marsikal Madya TNI Kusworo. Baik, selamat siang Pak Kusworo. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lintang. Baik, waalaikumsalam Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Kusworo. Iya Mbak. Baik, Pak, langsung saja Pak. Mungkin bagaimana Pak update kondisi tim SAR di sana, bagaimana korban dan juga para pengungsi di Sukabumi Cianjur? Yang pertama, saya mengucapkan belasungkawa kepada keluarga duka dan prihatin dengan kondisi yang ada. Karena sampai saat ini terdampak daripada curah hujan yang ekstrim dan tentunya dengan intensitas yang tinggi. Hari ini pun saya bergerak dari Bogor, relatif hampir merata, hujannya cukup lebat. Adapun update sendiri dari hari ini, Senin tanggal 9, total korban secara keseluruhan ada 30 yang selamat dan meninggal dunia ada 10. Dan sampai saat ini itu masih ada 2 orang dalam pencarian. Dan tentunya 10 menit terakhir saya dapat informasi di wilayah Kecamatan Pabuaran itu masih ada longsor Pak hari ini dan terdampak 10 rumah ini per 10 menit yang lalu. Kita sedang mengidentifikasi untuk teman-teman di lapangan dan ini kondisinya masih hujan lebat juga di daerah terdampak di wilayah tersebut. Adapun mungkin sesuai yang tadi disampaikan, mungkin Mbak Lintang informasi dengan dampak keluarga, rusak dan lain sebagainya, secara infografis tentunya kemarin hari Minggu bertempat di Pendopo, Sukabumi, diambil rapat terbatas dalam hal ini dipimpin oleh Kepala BNPB. Di situ juga disampaikan tentang langkah-langkah antisipasi dengan kegiatan tersebut. Tentunya tetap menyikapi khususnya perkembangan cuaca dari BMKG yang informasinya di hari ini
curah hujan cukup tinggi dan kita buktikan tadi di wilayah Bogor lokal sampai dengan perjalanan. Kebetulan saya menuju tadi ada kegiatan di sana dalam rangka ngecek kesiapan untuk alur pesawat yang tentunya secara keseluruhan juga kita melihat secara merata untuk dalam rangka kesiapan antisipasi daripada kegiatan tersebut. Untuk wilayah saya sampaikan tadi Mbak Lintang, khususnya di Pabuaran, ini 10 menit yang lalu, tentunya masih hujan lebat dan ada potensi 10 rumah terindikasi daripada kena longsor. Baik, Itu Bapak. update-nya, Mbak. Ya. Baik Pak Kusworo, ini masih terguyur hujan lebat, masih juga longsor terjadi di sana, tadi update kondisi terakhir Pak ya. Lalu bagaimana Pak, apakah banyak sekali akses yang terputus atau tutup untuk menuju ke lokasi Pak? Sementara di tempat-tempat akses memang masih tertutup, Mbak. Makanya kita juga kesulitan. Kita selalu mengobservasi kondisi tersebut, tentunya untuk efisien dan efektif, kita terbangkan drone, Mbak, selama ini. Apabila memang situasinya memungkinkan. Kebetulan nih, kalau lihat cuacanya, kita juga tidak bisa menerbangkan drone. Sesuai yang hari kedua yang lalu, mungkin kondisinya hampir sama. Maka dengan melihat perkembangan cuaca yang ada, makanya kemarin kita sendiri dengan tim untuk bisa melihat secara langsung lewat udara. Kenapa demikian? Karena saya melihat dari titik-titik yang ada rawan longsor dan banjir ini, kalau saya melihat kemarin titik mulai dari Pelabuhan Ratu, cukup banyak juga ada, walaupun mungkin korban secara relatif ya, Mbak ya. Tapi untuk kondisinya yang sendiri di dampak daripada hujan lebat tersebut itu terlihat. Demikian juga kita menuju ke Ujung Genteng dan Cibalimbing yang relatif juga terdampak. Jadi khusus di Sukabumi itu hampir semuanya merata, khusus di wilayah selatan. Kita melihat itu genangan-genangan tadi mungkin terlihat dari helikopter di hari kedua, ya, itu relatif memang hampir merata semuanya terdampak. Baik Pak Kusworo. Baik, tak hanya bantuan dari drone, tadi juga mungkin dari tim SAR juga melakukan pemantauan melalui helikopter ya Pak ya, bagaimana melihat situasi dan kondisi di sana. Lalu Pak Kusworo, bagaimana bagi para pengungsi yang terdampak di sana? Apakah mereka sudah ditempatkan di tempat yang aman dan juga terbebas dari bencana longsor dan banjir bandang lainnya, Pak Kusworo? Sementara kemarin tadi langsung dari Bapak Wakil Presiden, tentunya penanganan untuk relokasi ini juga sudah ditempatkan di tempat-tempat yang memang sudah direncanakan dari pemerintah daerah. Dan kita bergerak dalam satu kondisi SAR gabungan, Mbak. Di sisi lain, memang punya tugas masing-masing. Nah, khusus untuk merelokasi ini, kemarin kita bekerjasama dengan BPBD dan dari BNPB yang khusus penanganan untuk relokasi tempat dan lain sebagainya. Untuk mengevakuasi itu kita Mbak secara keseluruhan. Jadi relatif dari gabungan tersebut kita bekerja sama untuk berkolaborasi demikian. Baik, Bapak, lalu bagaimana Pak? Per hari ini juga tadi ada update ya Pak ya, ada banyak sekali mungkin warga juga yang mungkin ini terjadi tanah longsor dan juga mungkin masih belum ditemukan. Ini bagaimana kinerja dari tim SAR dan juga penanganan pertolongannya Pak? Terus bahkan sampai malam dengan terbatas kita tentunya Mbak ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau dengan kondisi-kondisi yang memang cuaca memungkinkan, kita terbangkan drone Mbak. Karena untuk mengasesmen ya, untuk kita supaya bisa melihat secara langsung potensi-potensi yang rawan untuk tempat kita mengevakuasi, karena jangan sampai saya juga selalu menyampaikan pada teman-teman di lapangan untuk perhatikan safety, untuk dianalisa, diobservasi tempat-tempat mana yang kira-kira layak untuk bisa kita jalan untuk bisa melaksanakan suatu proses pencarian dan pertolongan. Jadi lewat asesmen itu baru kita tentukan nanti Mbak. Memang skala waktunya itu sangat cepat antara asesmen, analisa, dan aksi. Dan ini yang selalu kita kerjakan. Dan khusus perkembangan tadi di menit yang tadi saya sampaikan di Pabuaran ini, tentunya ini sudah kita petakan Mbak. Sehingga nanti pada saat waktunya memang aman untuk bergerak, kita segera untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan dampak-dampak
daripada perkembangan di Pabuaran ini. Ya mudah-mudahan tidak ada korban nih, Mbak. Baik, Karena kita sudah harapkan ya Pak tercatat ya, tidak ada korban Ya, ya Pak ya, dan juga tidak ada korban yang meninggal dunia, dan semoga bisa cepat ditemukan. Terima kasih Pak Kusworo Pak, maaf waktunya terbatas Ya. Pak, semoga juga tim SAR dan juga para pengungsi di sana agar selalu selamat dan juga menjaga kesehatannya di tengah kondisi yang tidak yang buruk seperti ini. Baik, terima kasih Amin, Pak amin. Kusworo. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, salam jumpa. Baik pemirsa, bencana banjir longsor yang menyebabkan sejumlah kawasan terisolasi dan tak memiliki listrik mendapatkan perhatian dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Usai jeda kita akan membahasnya langsung dengan Bapak Bernardigo selaku relawan Seci Sukabumi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.